Listeners, mantan Kadif Propampori Verdi Sambo akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa. Sebelumnya Sambo tidak hanya didakwa terkait dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, tetapi juga dugaan perintangan penyidikan. Laporan terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan disampaikan langsung oleh jurnalis MCN Marcelina Tumundo. Marcelina, pukul berapa sidang Verdi Sambo dijadwalkan akan digelar hari ini? Dan bisakah dipastikan sidang akan digelar secara terbuka, Marcel? Selamat pagi Eva dan MG listeners. Hari ini persidangan Verdi Sambo dengan agenda mendengarkan tuntutan dijadwalkan akan dibuka pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan persidangan juga akan digelar secara terbuka, baik untuk pengunjung persidangan atau bagi masyarakat yang menyaksikan melalui siaran streaming. Terkait dengan jadwal persidangan ini, kalau kita melihat dari kebiasaan dibukanya atau dimulainya persidangan, memang dari pihak majelis hakim akan membuka dari sekitar pukul 10 atau sampai dengan pukul 11. Sangat bergantung dari kesiapan setiap pihak yang nantinya akan menjalani persidangan. Nah, kalau hari ini yang paling utama akan melakukan atau membacakan tuntutan adalah dari jaksa penuntut umum. Sehingga kita tentu masih akan menantikan apakah sidang akan digelar sesuai dengan jadwal 9.30 atau ada perubahan dari segi jam. Nah, untuk Verdi Sambo ini menjadi terdakwa ketiga dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dibacakan tuntutan dalam kasus ini. Pada hari Senin kemarin sudah ada dua terdakwa lainnya yang mendengarkan tuntutan dari jaksa, yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, yang masing-masing dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dan jaksa juga meminta agar majelis hakim dapat memutus kedua terdakwa ini dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kita akan saksikan bersama hari ini terkait dengan tuntutan kepada pihak Verdi Sambo, karena kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan atau fakta yang dikejar dari Verdi Sambo adalah apakah betul ada unsur perencanaan dari tewasnya Brigadir Yosua. Kalau kemudian jaksa menilai tuduhan pembunuhan berencana ini bisa terbukti di fakta-fakta persidangan, maka Verdi Sambo akan diancam sejumlah hukuman. Di antaranya maksimal adalah pidana mati, lalu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama adalah 20 tahun. Verdi Sambo saat ini terpantau belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi ia akan dihadirkan langsung di dalam ruang persidangan dan akan didampingi oleh pihak tim kuasa hukumnya. Eva. Iya, Marcel, Verdi Sambo belum datang hingga saat ini, tetapi apakah tim kuasa hukum sudah datang dan sudah ada statement atau keterangan terkait dengan kesiapan Verdi Sambo menghadapi sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum hari ini? Ya, kalau dari pihak tim kuasa hukum sampai saat ini juga belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami sudah mencoba menghubungi salah satu kuasa hukum Verdi Sambo, yakni Arman Hanis, terkait dengan kesiapan, tetapi sampai dengan saat ini belum mendapatkan respon begitu. Tapi kalau kita melihat dari statement sebelumnya ketika pekan lalu, Verdi Sambo menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan tuntutan, tentu harapan dari pihak Verdi Sambo ini adalah dapat dituntut atau dihukum sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Kalau melihat dari beberapa statement juga yang masih kerap dibantah dari pihak Verdi Sambo ini adalah soal unsur perencanaan itu. Tetapi memang Sambo sudah mengakui bahwa ia sempat membuat sebuah skenario, yakni skenario tembak-menembak yang sudah diakuinya. Bahkan beberapa kali ia menyebutkan bersalah atau menyampaikan permohonan maaf karena sudah membuat sebuah skenario yang melibatkan banyak sekali bawahannya, bahkan sampai di institusi Polri sendiri. Terkait dengan kesiapan Sambo, tentu kita harapkan nanti ia dapat dihadirkan secara langsung, Eva dan MG listeners. Dan di sisi lain, kami juga sudah mendapatkan statement secara tertulis dari pihak keluarga korban, yakni Brigadir Yosua.
dari pihak keluarga tentu mengharapkan tuntutan dari jaksa nanti bisa mencerminkan adanya keadilan, memberikan rasa keadilan bagi keluarga, bagi korban, dan bagi masyarakat Indonesia. Keluarga juga berharap Sambo dapat dituntut dengan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP dengan hukuman maksimal adalah pidana penjara seumur hidup. Tapi tentu ini jadi ranah dari jaksa ya, kita akan dengarkan tuntutan seperti apa yang disusun oleh jaksa terhadap Ferdy Sambo. Iya, Eva. Marcel, sebelum sidang sampai hari ini, sidang dengan agenda tuntutan atau pembacaan tuntutan, tentu kita sudah menyimak bersama jalannya persidangan termasuk juga pemeriksaan saksi dan terdakwa. Anda juga menyimak persidangan, apa saja fakta-fakta persidangan menarik yang terungkap dari kesaksian Ferdy Sambo saat ia diperiksa keterangannya sebagai terdakwa. Ya, kalau dari fakta-fakta persidangan, terutama dari sidang terakhir pekan lalu ketika Sambo diminta keterangan sebagai terdakwa, beberapa fakta yang didalami, dikonfirmasi lagi kepada Sambo. Pertama adalah soal kejadian di Magelang. Kalau menurut Ferdy Sambo, ia mendapat laporan dari Putri Chandrawati bahwa telah terjadi kekerasan seksual, bahkan suatu perbuatan yang lebih parah dari sekedar kekerasan yang dialami oleh Putri Chandrawati. Tapi pengakuan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan adanya visum atau pengecekan kesehatan terhadap Putri Chandrawati. Hal itu kemudian cukup mengherankan bagi pihak majelis ataupun pihak jaksa. Dan di sisi lain kita bandingkan dengan tuntutan jaksa kemarin, sebetulnya jaksa sudah menyimpulkan bahwa yang terjadi di Magelang ini bukanlah kekerasan atau pemerkosaan terhadap Putri, tetapi sebuah bentuk perselingkuhan yang diduga terjadi di antara Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua. Lalu yang juga didalami adalah soal unsur-unsur perencanaan yang melibatkan ajudan serta ART dari Ferdy Sambo. Kalau menurut majelis hakim ataupun jaksa, yang didalami ini soal pemberian perintah. Misalnya cukup mengherankan bagi Ricky dan Kuat Maruf mengapa mereka ikut rombongan ke Jakarta. Padahal mereka adalah ajudan serta ART Sambo yang bertugas di Magelang. Dan mereka mengaku mengikut ke Jakarta karena atas dasar sebuah inisiatif, tidak ada perintah apapun. Dan selain itu, yang juga cukup menarik adalah soal pengakuan dari Richard Eliezer yang merasa atau bersaksi bahwa ia mendapatkan semacam briefing atau sudah diceritakan oleh Sambo bahwa penembakan terhadap Yosua ini akan terjadi di Duren 3. Nah, hal itu tentu menunjukkan atau mengindikasikan adanya sebuah perencanaan. Tapi kita akan lihat lagi dalam tuntutan hari ini apakah dari pihak jaksa juga mempertimbangkan fakta-fakta yang tadi kami bahas sebagai sebuah fakta yuridis yang menjadi dasar untuk menyusun tuntutan terhadap Ferdy Sambo. Demikian, Eva. Ya, baik. Terima kasih, Marcelina Tumundo. Kita akan saksikan jalannya persidangan nanti mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, jurnalis MCN Marcelina Tumundo untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.